Dan ternyata kita mampu. Yang tadinya itu pesan dari luar negeri itu 6 bulan, ya, PT Barata itu mampu membangun dalam waktu 2 bulan. Itu 2 bulan itu sudah dengan sertifikasi dari Lloyd's Register UK. Jadi bukan sekedar bisa membuat, tapi kualitasnya pun juga bisa. 2 bulan dibandingkan dengan 6 bulan buatan luar negeri. Dan lagi harganya 50% dari harga luar negeri. Dan penguasaan teknologi untuk berbagai jenis kapal. Ya, mulai dari kapal selam, kapal permukaan dan sebagainya, kita sudah menguasai semuanya. Jadi kalaupun sekarang kemudian ditantang itu, PT PAL bisa enggak membuat kapal selam sendiri dengan desain sendiri, Pak? Kita sudah siap. Bisa, sudah bahkan siap. bahkan kapal induk pun desain sendiri dan kita bangun, kita sudah siap semuanya. Selamat datang di Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Saya Nirmala Maulana. Selama beberapa dekade, kapal selam selalu menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam kekuatan laut modern. Kemampuannya beroperasi secara senyap, mampu mengintai, hingga memberikan daya tangkal yang signifikan dalam sistem pertahanan suatu negara. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pembangunan kekuatan kapal selam bukan hanya pengadaan alutsista, tapi juga tentang penguasaan teknologi, pengembangan SDM, serta kemampuan industri nasional. Hari ini, Indonesia tengah memasuki babak baru dengan membangun kapal selam Scorpène Evolve, hasil kerjasama PT PAL Indonesia dengan Naval Group dari Prancis. Dari yang semula membangun kapal selam Nagapasa, ini merupakan lompatan teknologi yang signifikan bagi PT PAL. Pertanyaannya, sejauh mana Indonesia benar-benar terlibat dalam proses pembangunan kapal selam ini, dan seberapa besar peluang Indonesia untuk menguasai teknologi kapal selam pada masa depan? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Bapak Kaharudin Jenot, Direktur Utama PT PAL Indonesia. Sebenarnya terima kasih Pak Dirut sudah berkenan dikasih waktu kami. Mungkin untuk kami mencoba menggali untuk progresnya PT PAL untuk pembangunan kapal selam Scorpène ini Pak ya. Kan sudah masuk tahap praproduksi. Mungkin sebagai masyarakat awam kami mungkin apa saja Pak mungkin tahap praproduksi yang sedang dibangun PT PAL ini untuk kapal selam Scorpène itu. Ya, baik. Jadi program kapal selam Scorpène ini adalah kelanjutan dari program kapal selam Nagapasa Class yang sudah pernah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan juga di PT PAL Indonesia. Ini merupakan program kelanjutan untuk, kenapa saya sampaikan bahwa ini adalah program kelanjutan, bahwa tentunya ketika kita melakukan kerjasama pembangunan seperti ini, target yang kita ingin dapatkan adalah bagaimana membangun kemandirian, baik itu dari sisi fasilitas infrastruktur maupun dari sisi SDM dan kemampuan teknologinya. Maka ini menjadi kelanjutan karena tentunya teknologi kapal selam Scorpène adalah teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan Nagapasa Class. Betul. Sehingga harapannya adalah kita mampu meningkatkan kemampuan SDM kita, penguasaan teknologinya, dan penguasaan manufacture teknologinya. Ketiga hal ini menjadi target kita, sehingga ini disebut dengan kelanjutan daripada program Nagapasa Class. Dan selain itu juga perbedaan yang cukup menyolok atau signifikan. Dari teknologinya Pak ya? Pertama dari sisi teknologi. Kalau di kapal selam Nagapasa Class masih menggunakan diesel dan elektrik motor, maka di kapal selam Scorpène dan disebut dengan Evolve. Ini menunjukkan bagaimana Scorpène yang akan kita bangun sekarang ini adalah Scorpène dengan teknologi yang paling mutakhir. Terutama di sini menggunakan baterai lithium. Ini menjadi satu lompatan teknologi yang alhamdulillah dari tipe Scorpène Indonesia yang pertama. Indonesia yang pertama kali akan membangunnya di tipe Evolve ini, dan Indonesia yang akan pertama kalinya menggunakan itu. Oke. Gitu.
Untuk Scorpion sendiri Pak ya, ini kan dari Nagapasa, kelas Nagapasa, kemudian ke Scorpion, lompatannya begitu jauh. Berapa engineering yang mungkin dikirim ke Perancis dulu dan apa yang bisa didapat yang sebelumnya tidak didapat oleh engineering PT PAL dalam proses pembuatan kapal selam Scorpion ini Pak? Ya, kalau di program sebelum-sebelumnya, baik itu program untuk kapal selam maupun program untuk kapal-kapal permukaan, kapal perang permukaan lainnya, kita selalu menggunakan transfer of teknologi itu dengan metode pembangunannya di sana, dan kemudian kita mengirim tim besar ke sana untuk belajar proses pembuatannya. Tapi di program Scorpion ini sangat berbeda. Program Scorpion ini transfer of teknologinya itu adalah dengan 100% dibangun di Indonesia. Jadi sesuatu yang sangat berbeda. Kalau dulu kita mengirim tim besar ke negara pembangunnya, ya. Kemudian tim besar itu belajar di sana dan kembali di Indonesia menerapkan atau tidak, yaitu tergantung dari program selanjutnya. Tetapi di sini transfer of teknologinya sudah langsung 100% dibangun di Indonesia. Ini transfer teknologi yang sebenarnya. Kalau sebelumnya mungkin boleh dikatakan masih sedikit abal-abal kalau dibilang ya. Maka transfer teknologi dengan metode yang seperti sekarang ini adalah yang sebenarnya, ya. Dan itu yang pertama. Kemudian kedua adalah untuk bisa mencapai target itu, maka kita melakukan persiapan-persiapan production. Ini kita mengirim SDM langsung ke Cherbourg, Prancis, galangan kapal Naval Group yang memang khusus untuk kapal selam. Scorpion maupun Barakuda, mengirim ke sana beberapa orang, 20 dalam dua tahap, sehingga totalnya 40 orang kita kirim. Yang mana 40 orang ini dididik di sana dan kemudian kembali ke sini mendidik tim yang lain, beserta dengan supervisor tentunya dan tenaga ahli dari Prancis datang ke sini melakukan pelatihan-pelatihan, dan ini alhamdulillah sudah dan hampir selesai dilaksanakan sehingga kita sudah bisa memasuki, insya Allah nanti di bulan Juli bulan depan, ini kita sudah akan first steel cutting. Jadi secara timeline di dalam kontraknya itu harusnya di bulan Oktober. Ya. Tetapi ini alhamdulillah ini kita bisa percepat. Jadi bulan Juli kita sudah bisa melakukan first steel cutting. Dari segi infrastrukturnya, apakah ada penyesuaian dari PT PAL untuk membangun kapal selam Scorpion? Iya, tentunya ada. Yang pertama adalah dari sisi ukuran. Size daripada Nagapasa Class dengan Scorpion ini berbeda. Sehingga dengan perbedaan ukuran ini membutuhkan ada tambahan infrastruktur yang harus disiapkan. Itu yang pertama. Kedua adalah sangat berbeda dalam hal metode manufacturingnya antara kalau sebelumnya di Nagapasa kelas program itu dengan Korea Selatan, ini dengan Prancis. Jadi perbedaannya cukup signifikan dari dalam hal metode manufacturingnya. Apa tuh Pak yang berbeda Pak? Secara filosofi pembangunan kapal selam sama, tidak ada bedanya. Kalau Korea Selatan itu lebih menitik beratkan pada teknologi manufacturing dari Jerman, gitu. Prancis membuat metodologi sendiri pembangunannya. Secara filosofi sama, tetapi metode dan urutan untuk membuatnya itu yang berbeda. Jadi misalnya dalam membangun frame yang dengan bulatan dengan diameter tertentu, ya misalnya, di mana material daripada kapal selam ini adalah material yang khusus. Kalau dari Korea Selatan dulu menggunakan HY80 dan HY100, gitu, maka di Prancis ini menggunakan tipe yang berbeda. Meskipun secara karakteristik materialnya
boleh dikatakan hampir sama. Ada perbedaan tapi itu sedikit. Ya. Maka material yang khusus ini dalam proses untuk melakukan bending, melakukan pengelasan dan sebagainya, ini dibutuhkan treatment khusus dibandingkan dengan baja lain. Jadi material baja yang untuk misalnya kapal frigat atau kapal-kapal perang permukaan lain ini sangat berbeda. Jadi material khusus ini harus dipanaskan pada suhu tertentu baru kemudian bisa dilakukan proses-proses baik itu bending ya, maupun welding dan sebagainya. Nah ini yang urutan ini berbeda. Oke. Siap Pak. Kalau untuk Scorpion sendiri nih Pak ya, kemarin ada timeline target sendiri dari PT PAL mungkin untuk unit pertama itu seperti apa Pak targetnya? Kan kemarin dari tadi disebutkan Oktober first steel cutting, mungkin setelah dipercepat ini dari ke Juli mungkin ada timeline. Iya, jadi memang secara kontraktual mohon saya dikoreksi ya. Secara kontraktual delivery daripada Scorpion 1 ini adalah di tahun 2032 atau 35. Coba nanti dicek ya. Siap. Kalau tidak salah itu. Jadi total pembangunan itu 7 tahun. 7 tahun, Pak. Total pembangunan 7 tahun. Nah, target kita adalah mempercepat itu. Naval Group juga sudah mendapatkan pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ketika itu Naval Group, CEO-nya bersama dengan saya, langsung mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk harus dipercepat. Sehingga meskipun sampai saat ini kami masih terus melakukan adjustment, ya, terus melakukan adjustment untuk bisa melakukan percepatan, tapi adjustment ini belum selesai. Sehingga yang kami lakukan adalah di setiap milestone ini kita harus percepat. Ya dengan cara tadi seperti first steel cutting dari Oktober kita percepat menjadi Juli. Sembari secara paralel adjustment ini kita lakukan. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi berapa bulan ke depan kita sudah bisa membuat perkiraan delivery-nya tahun berapa. Tapi kami mentargetkan jauh lebih cepat daripada 2027 itu. Daripada 7 tahun tadi. Oke, oh iya 2007 tahun. Nah. Ini kan kita melompat ke KSOT mungkin Pak. Ya. Untuk kemarin sudah diuji coba, kemudian dipimpin juga dengan Pak Menhan, ada Pak Panglima dan Kasal. Mungkin progresnya KSOT sekarang sampai sejauh mana Pak? Apakah sudah mungkin taken kontrak dengan Kemhan atau seperti apa Pak KSOT sendiri? Ya, sekarang sedang persiapan kita untuk infrastruktur untuk mass product sudah siap, sudah selesai, dan kita sedang masuk dalam tahapan mass product saat ini. Mass product aja? Iya, cuman memang kita tidak bisa menyampaikan ya, beberapa jumlah yang sedang dibangun dan sebagainya. Tapi yang jelas sudah masuk dalam tahapan mass product. Itu yang pertama. Kedua, di sini sekaligus saya ingin sampaikan bagaimana hubungan relate antara KSOT dengan Nagapasa Class maupun Scorpion Class ini. Jadi kalau di Nagapasa Class kita masih bekerja sama dengan dengan Korea Selatan. Kemudian Scorpion kita bekerja sama dengan Prancis dan sebagainya. Maka KSOT ini kita tidak bekerja sama dengan siapapun. Kita sudah mandiri, PT PAL full Indonesia. Karena kita melibatkan juga industri-industri dan perusahaan-perusahaan lain di luar PT PAL, tapi semuanya masih Indonesia. Jadi ini full Indonesia. Itu yang pertama. Kedua adalah antara KSOT dengan Scorpion maupun Nagapasa Class ini meskipun sama-sama kapal selam, dari sisi ukuran tentunya kalah jauh, ya dari sisi ukuran. Tetapi tidak dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi KSOT ataupun kapal selam lain yang nir'awak ini memiliki teknologi yang sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kapal selam yang berawak. Ya. Baik itu dari sisi kontrol ya, maupun apalagi sekarang menggunakan kalau nir'awak itu kan harus menggunakan otak buatan, artificial intelligence (AI). Dan ini yang tidak ada di
kapal selam berawak. Dan ini semuanya ada di dalam KSOT ini. Sehingga sebenarnya kalau di program Scorpene itu kita ingin membangun tim yang kuat ya, untuk membangun satu kapal selam berawak dengan teknologi safety untuk ABK-nya, untuk awaknya itu yang tertinggi itu. Targetannya itu, maka di KSOT adalah kita membangun tim untuk bisa mencapai tingkat teknologi kontrol dan teknologi operasional yang tertinggi. Jadi kedua hal ini akan kita dapatkan dalam dua program ini. Berarti untuk komando dan kontrolnya juga dari PT PAL sendiri ya? Ya, semuanya. KSOT itu Pak ya? Semuanya dari PT PAL. Full teknologi. Pak, ini negaranya, kita kan negara besar gitu Pak, negara kepulauan, kemudian kemarin dari Pak Kasal juga menyebut perlu banyak kapal selam gitu, dari yang sekarang, yang existing 4, dari progres yang PT PAL yang signifikan ini, dari engineering Scorpene, Nagapasa, KSOT, apakah PT PAL siap untuk ikut membangun lagi mungkin dari proyek-proyek yang lain, kapal selam yang lain, KSOT untuk biar pelindungi laut kita gitu. Jadi persiapan dilakukan oleh PT PAL yang saya bilang tadi bahwa untuk mencapai di level teknologi safety yang tertinggi kita dengan program Scorpene, dan level persiapan untuk di teknologi kontrol dan operasional yang tertinggi adalah di KSOT. Maka ketika ini kita dapatkan sebenarnya PT PAL sudah siap untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada angkatan laut kita. Mau tipe kapal selam apapun, kita sudah akan siap. Mulai dari desain sampai pembangunan akhir. Jadi sebenarnya langkah-langkah ini ya, dimulai dari program Nagapasa Class, terus kemudian KSOT, dan terakhir adalah di Scorpene. Ini adalah persiapan kita untuk melakukan kemandirian dan kita sudah akan bisa mencapai itu dalam waktu dekat ini. Pak, untuk beralih ke fregat Merah Putih nih Pak. Ya. Ini kan sudah dibangun dan untuk unit pertama sudah hampir jadi gitu Pak. Mungkin targetnya kapan nggak? Unit pertama untuk full combat sendiri, kemudian untuk unit kedua juga, mungkin timeline-nya seperti apa kalau FMP ini Pak? FMP 1 sudah kita launching ya Desember kemarin. Kemudian kita akan delivery di September nanti. Sehingga 5 Oktober nanti bisa melakukan sailing pass bersama-sama. Ya, sembari itu persenjataan satu persatu akan dilengkapi tentunya, karena boleh dikatakan persenjataan kita masih tergantung dari luar, ya. Sehingga memang kita tidak bisa melakukan kontrol secara penuh untuk terkait dengan timeline pengadaannya. Dan ini akan dipenuhi terus bertahap, ya. Terus kemudian untuk FMP 2 kita juga akan launching tahun depan. Tahun depan akan kita launching dan 6 bulan setelah itu kita akan delivery. Jadi secara timeline kita sudah menjaga agar ini bisa lebih cepat daripada kontrak. Di dalam kontrak kita bisa melakukan lebih cepat lagi. Dan juga dari sisi equipment dan persenjataan, ini yang paling penting. Jadi dari sisi equipment dan persenjataan, sama juga seperti program kapal selam. Kita sedang melakukan upaya-upaya untuk bisa membangun equipment dan persenjataan itu secara mandiri. Jadi equipment itu beberapa, di FMP 1 saja itu sudah beberapa equipment yang kita bangun sendiri. Contohnya apa tuh Pak? Kalau kemarin itu kita sudah di V-bracket ya, I-bracket, terus kemudian yang tadinya itu sudah akan pesan di luar ya, membutuhkan waktu 6 bulan ya, terus kemudian harganya juga lumayan gitu. Kemudian kita kerjasama dengan Barata, kita coba kondisikan Barata, BUMN kita. Ya, kita kondisikan bagaimana agar Barata ini mampu membuat itu ya di bawah advice dari PT PAL, juga dari Lloyd Register sebagai kelas untuk melakukan sertifikasi. Dan ternyata kita mampu. Yang tadinya itu pesan dari luar negeri itu 6 bulan, ya, PT Barata itu mampu membangun dalam waktu 2 bulan. Itu 2 bulan itu sudah dengan sertifikasi dari Lloyd Register UK. Jadi bukan sekedar bisa membuat,
Tapi kualitasnya pun juga bisa 2 bulan dibandingkan dengan 6 bulan buatan luar negeri. Dan lagi harganya 50% dari harga luar negeri. Nah, hal-hal seperti ini kita terus tingkatkan. Di Frigat Merah Putih 2 kita akan lebih banyak lagi yang kita buat. Tapi nanti ya ada progresnya dari FMP 1 ke 2 itu penguasaannya lebih meningkat. Sudah lebih banyak lagi, ya. Apalagi nanti Frigat Merah Putih 3 dan 4 sudah akan lebih banyak lagi. Dan itu lebih equipment yang lebih dari sisi teknologi manufacturing itu lebih sophisticated, lebih canggih dan sebagainya. Itu kita sudah akan bisa membuat. Satu lagi di persenjataan juga demikian. Kita akan terus melakukan ini. Mudah-mudahan nanti di pertengahan tahun depan kita sudah bisa membuat main gun untuk kapal frigat dan sebagainya. Gitu. Jadi meriam dengan kaliber yang besar, kita sudah bisa membuat itu. Nah, ini yang terus kita kejar. Sehingga ke depannya ini proses pembangunan yang selama ini PAL sudah melakukan perbaikan dalam hal proses pembangunan, desain, kinerja, SDM dan sebagainya kita sudah bangun. Tetapi kita masih tergantung. Equipment utama kita, kemudian persenjataan kita tergantung dari luar. Sementara dari maker-maker perusahaan atau pabrik-pabrik luar negeri ini, mereka memiliki 3 prioritas. Prioritas pertama itu adalah prioritas yang akan diberikan kepada kebutuhan dalam negeri mereka. Prioritas kedua akan diberikan untuk kebutuhan untuk negara-negara yang satu blok dengan mereka. Satu aliansi. Kita tidak berada dalam aliansi manapun. Sehingga kita berada di prioritas ketiga. Maka kemudian, sebagai contoh, kalau kita pesan multifunction radar misalnya. Kalau untuk negara mereka bisa selesaikan dalam waktu 10 bulan, 12 bulan selesai. Kita 28 bulan. Jadi ketiga soalnya. Kali kita masuk dalam prioritas ketiga. Tapi ini bukan kemudian kita jadikan sebagai alasan untuk kita terlambat terus dalam pembangunan. Maka kita akan bangun semua itu secara mandiri. Sehingga ke depannya pembangunan alutsista ini akan jauh lebih cepat. Pak, ini kan PT PAL sendiri Frigat sudah mempelajari kemudian kayak Nagapasa, kalau kapal-kapal selam Nagapasa, kemudian ke Scorpène, kemudian tadi lompatan teknologi lagi untuk KSOT. Mungkin harapan dari Pak Dirut sendiri untuk PT PAL ke depan itu apa yang harus dikuasai lagi untuk high-end lebih ke tahap selanjutnya mungkin untuk engineering, untuk infrastruktur dan sebagainya, kapal apa lagi gitu Pak? Ya, pertama dari sisi infrastruktur. Infrastruktur di sini terkait juga dengan kecepatan dalam proses pembangunan. Kalau sebelumnya kapal-kapal sekelas frigat itu proses pembangunan di dalam doknya itu 22 bulan, 24 bulan. Maka kita sekarang sudah bisa memampatkan di 8 bulan. Bahkan kita bisa lihat LPD Filipina. Satu ini kita akan launching di 30 Juni nanti. Ini artinya 6 bulan. Jadi pemampatan ini dari 24 bulan menjadi 6 bulan ini sudah menunjukkan bagaimana transformasi di PT PAL telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa besar. Itu pertama. Kedua adalah bagaimana kinerja daripada pegawai di PT PAL Indonesia. Sekarang semua sudah berbeda dengan PT PAL yang dulu. Kinerja sekarang luar biasa. Mereka bisa mengukur kinerja itu dari HP mereka, HP AM4 yang kita bagikan ke seluruh pegawai. Gitu. Bukan HP biasa, tapi HP kerja memang. HP AM4 ini kita bagikan dan mereka bisa melihat kinerja mereka sehari-hari. Dan ini yang membuat mereka bisa memacu diri mereka sendiri untuk menjadi jauh lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Yang ketiga adalah kita juga dari sisi kemampuan finansial. Kemampuan finansial di PT PAL, kalau dulunya kita hampir 20 tahun itu dikekang dengan kolektibilitas 5 gitu. Maka tahun 2024 semester 1 kemarin kita sudah bisa menormalkan kembali PT PAL menjadi call 1. Nah ini dari sisi kemampuan finansial sehingga sekarang sudah cukup banyak lembaga finance yang kemudian
menawarkan diri bahkan untuk bisa berinvestasi di PT PAL. Apalagi grade dari investasi grade PT PAL saat ini sudah triple B. Tahun ini akan menjadi triple B+. Ini sangat-sangat menarik bagi para investor untuk bisa invest. Kemudian dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi, kemampuan di desain PT PAL ini sudah akan berubah. Yang tadinya penggunaan gambar, drawing dan sebagainya itu masih 2D itu dengan dicetak di kertas dan sebagainya, ini sudah berubah menjadi 3D. Jadi semua sudah bekerja dengan dimensi 3 ya. Ini jauh lebih cepat lagi. Akan jauh lebih cepat lagi ya. Dari sisi teknologi dan penguasaan teknologi untuk berbagai jenis kapal. Ya, mulai dari kapal selam, kapal permukaan dan sebagainya, kita sudah menguasai semuanya. Jadi kalaupun sekarang kemudian ditantang itu, PT PAL bisa enggak membuat kapal selam sendiri dengan desain sendiri, Pak? Kita sudah siap. Bisa, sudah bahkan siap. kapal induk pun desain sendiri dan kita bangun, kita sudah siap semuanya. Sekarang kapal tinggal sudah siap, Pak? Siap. Sekarang tinggal bagaimana strategi daripada pemerintah, strategi bagaimana TNI kita untuk membangun itu semuanya. Dari sisi kesiapan itu, PAL telah menyiapkan diri untuk bisa memenuhi semua kebutuhan daripada TNI Angkatan Laut kita. Siap, oke. Siap, terima kasih Pak Jenot, Pak Dirut atas waktunya, insight yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga berguna untuk kedaulatan negara kita, khususnya menjaga maritim dan keamanan laut nasional. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dari diskusi kali ini kita dapat melihat bahwa pembangunan armada Angkatan Laut bukan sekadar proyek pengadaan alutsista, melainkan bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun kemandirian industri pertahanan nasional. Program ini memperlihatkan bagaimana pembangunan kekuatan pertahanan modern tidak hanya ditentukan oleh platform yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan sebuah negara menguasai teknologi, mengembangkan sumber daya manusia, dan membangun ekosistem industri yang mampu menopang kebutuhan pertahanan dalam jangka panjang. Bagi Indonesia sebagai negara maritim, kemampuan membangun dan memelihara armada laut merupakan investasi strategis yang nilainya jauh melampaui satu program atau satu generasi alutsista. Demikian episode kali ini, saya Nirmala Maulana pamit. Defense Talk akan terus menghadirkan diskusi mendalam tentang pertahanan dan teknologi. Jangan lupa subscribe, share, dan ikuti episode-episode berikutnya. Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia.